Pada video ini, sahabat dapat mengetahui dampak buruk dan negatif apa saja yang dialami oleh orang yang mengalami dan orang yang melakukan cyberbullying, serta mengetahui cara mengatasi dan menghentikan perilaku cyberbullying. Untuk itu diharapkan agar sahabat-sahabat semua menonton video ini sampai selesai supaya tidak ketinggalan dengan informasi dan pengetahuan dari pembahasan kali ini. Halo sahabat Zio, welcome back to my channel Zay Official. Terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang selalu setia menanti dan menonton video-video dari saya. Semoga channel ini dapat bermanfaat, mendidik, memberikan edukasi, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pada video sebelumnya, saya membahas tentang cyberbullying, yaitu bullying atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui media teknologi seperti media sosial yang dilakukan secara daring atau online. Pada video tersebut, sahabat dapat mengetahui dan menilai apakah sahabat selama ini termasuk pelaku atau korban dari perilaku cyberbullying. Bagi sahabat yang belum menonton, silahkan menonton videonya agar wawasan dan pengetahuan kita semakin diperkaya dan mendapatkan berbagai informasi yang positif dan tentunya benar dan aktual. Sahabat bisa mengakses dengan menonton video sebelum ini atau cek link video di deskripsi. Ada beberapa dari sahabat-sahabat yang mengajukan pertanyaan dan juga request tentang pembahasan ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan membuat video part 2 dari cyberbullying dan akan membahas tentang dampak dan cara mengatasi cyberbullying baik untuk korban maupun bagi pelaku cyberbullying itu sendiri. Pada video ini, sahabat dapat mengetahui dampak buruk dan negatif apa saja yang dialami oleh orang yang mengalami dan orang yang melakukan cyberbullying, serta mengetahui cara mengatasi dan menghentikan perilaku cyberbullying. Untuk itu diharapkan agar sahabat-sahabat semua menonton video ini sampai selesai supaya tidak ketinggalan dengan informasi dan pengetahuan dari pembahasan kali ini.
Pastinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ada risiko atau dampak yang diterima baik oleh orang yang melakukan tindakan maupun orang yang mengalami tindakan tersebut. Perilaku cyberbullying juga demikian. Dampak perilaku cyberbullying terhadap orang yang mengalami atau orang yang menjadi korban antara lain, orang tersebut merasa dipermalukan, mengalami stres dan depresi, kehilangan rasa percaya diri, paranoid yaitu cemas dan selalu merasa tidak aman, mengalami gangguan kesehatan, prestasi menurun, menjadi pribadi yang rapuh, mengalami kekecewaan dengan diri sendiri, kehilangan minat dan semangat hidup, merasa terisolasi, mengalami kegelisahan yang berkepanjangan dan terus-menerus, mengalami gangguan pola tidur, dan juga menjadi pribadi yang sangat agresif, sehingga menjadi pelaku dari cyberbullying itu sendiri, bahkan sampai melakukan tindakan bunuh diri. Sementara dampak perilaku cyberbullying bagi orang yang melakukan atau menjadi pelaku cyberbullying antara lain, pelaku menjadi pribadi yang sangat egois, menganggap diri selalu benar, dan merasa orang lain selalu salah dan lebih rendah. Hal ini mengakibatkan seseorang bersikap arogan, angkuh, tinggi hati, kurang toleransi, dan mementingkan diri sendiri. Dampak lain yang akan terjadi adalah kurang fokus dalam belajar di sekolah. Hal ini dikarenakan lebih fokus memikirkan cara atau tindakan apa lagi yang harus dia lakukan untuk mengintimidasi orang lain. Kemungkinan akan diskors atau dikeluarkan dari sekolah, bahkan mungkin terjerat oleh hukum dan kehilangan banyak kesempatan untuk masa depannya. Perilaku cyberbullying perlu dicegah dan dihentikan karena menimbulkan efek serius terhadap kesehatan mental, kinerja akademis, dan kesehatan fisikal baik kepada korban maupun kepada pelaku. Bahkan, cyberbullying memiliki dampak yang sangat serius dan berkepanjangan karena dapat terjadi setiap saat dan setiap waktu. Pesan-pesan atau gambar dalam cyberbullying dapat tersebar dengan cepat dan luas kepada berbagai kalangan masyarakat, bahkan dapat tersebar kepada orang-orang yang tidak dikenal baik oleh pelaku maupun korban. Dampak buruk dari cyberbullying sama dengan perilaku bullying pada umumnya. Bahkan, bullying yang dilakukan di media sosial memiliki dampak yang lebih berbahaya. Untuk itu, perlu ada tindakan pencegahan dan menghentikan perilaku tersebut agar tidak banyak yang menjadi korban maupun terjerat menjadi pelaku. Jika salah satu dari antara sahabat yang menonton video ini adalah orang yang sering mengalami atau menjadi korban dari perilaku cyberbullying, maka yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghentikan perilaku tersebut adalah: yang pertama, abaikan pesan yang diterima dari orang yang tidak dikenal atau pesan yang mengindikasikan perilaku cyberbullying seperti pesan pelecehan, mengejek, atau mengintimidasi. Yang berikutnya, berusaha untuk tenang
dan jangan membalas pesan tersebut baik melalui pesan pribadi maupun melalui kolom komentar yang tersedia di media sosial yang kamu gunakan. Selanjutnya, berusaha untuk bisa mengendalikan diri dan jangan biarkan pikiran dan perasaan kita dihantui dengan rasa bersalah atau merasa rendah diri. Jangan berikan dan berbagi informasi-informasi penting tentang diri kita kepada orang yang kita tidak kenal atau tidak kita percayai. Yang berikutnya, jangan pernah menyebarkan kembali pesan yang kita terima kepada orang lain dan berusaha untuk tidak balas dendam karena hal itu akan memperkeruh suasana yang terjadi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah yakinkan diri sendiri bahwa perilaku cyberbullying yang diterima atau dialami bukan karena kesalahan atau kelalaian diri kita. Untuk itu, jangan pernah menuduh diri sendiri sehingga kecewa dengan diri sendiri dan menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling buruk dan lemah. Selanjutnya, tetap bangun kepercayaan diri dan menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sehingga tidak membuka celah untuk orang lain melakukan intimidasi atau ancaman terhadap kita. Dan yang terakhir adalah tetap waspada dan menjaga privasi yang bersifat pribadi dan jangan sekali-kali memberikan password semua account yang digunakan di media sosial kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah ketika kamu sering mengalami hal ini, jangan lupa untuk beritahu kepada orang dewasa yang dapat dipercaya seperti orang tua, keluarga, guru, tenaga konseling setiap kali mengalami cyberbullying. Kemudian, simpan semua bukti dengan cara merekam atau mengcapture pesan, gambar, atau video yang dikirimkan oleh pelaku untuk digunakan sebagai barang bukti saat melapor kepada pihak yang berwenang. Sementara bagi sahabat-sahabat yang sering melakukan atau menjadi pelaku dari cyberbullying ini, maka yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghentikan diri kita untuk terlibat aktif dalam melakukan cyberbullying adalah: yang pertama, tumbuhkan rasa simpati dan empati serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan pribadi. Karena kurangnya rasa simpati dan empati serta toleransi yang rendah akan membuat diri kita melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Yang kedua, ingat dan terapkan bahwa tindakan yang kita lakukan ada konsekuensi atau hukum yang dapat menjerat kita. Undang-Undang Informasi Teknologi memberikan sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kejahatan di media sosial atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, membuat batasan waktu dalam penggunaan media sosial, khususnya untuk anak-anak dan para remaja. Orang tua perlu mengawasi dan mendampingi anak saat memainkan gadget atau mengakses media sosial yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, gunakan media teknologi seperti media sosial dengan hal-hal yang positif, seperti mengasah minat dan bakat, serta menjadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berkreasi, dan berkarya. Bagi sahabat Zio yang belum terlibat dan belum pernah mengalami cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, maka perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk mencegah terjadinya cyberbullying baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain seperti teman, sahabat, keluarga, dan komunitas di mana kita berada. Yang pertama, pahami apa sebenarnya itu cyberbullying. Pertimbangkan dengan matang sebelum memposting atau mengirim pesan, gambar, atau video di media sosial. Secara berkala mengatur privasi di media sosial yang digunakan, serta lindungi password akun media sosial yang kamu gunakan dan jangan sekali-kali memberikan kepada orang lain. Teliti saat mengirim dan menerima pesan khususnya dari orang yang tidak dikenal dan pastikan untuk mengeluarkan akun ketika menggunakan perangkat umum atau milik orang lain. Dan hindari untuk memposting atau mengirim informasi pribadi dan terus selektif dalam membahas topik tertentu di dunia maya melalui media sosial yang kamu gunakan. Dan jangan pernah memulai untuk membuli orang lain melalui media sosial yang digunakan. Yang kedua, untuk orang tua atau orang dewasa diharapkan agar dapat memberikan edukasi cara online yang aman dan positif terhadap anak, memahami media sosial yang digunakan oleh anak, mengawasi kegiatan online yang dilakukan oleh anak, dan ajari anak cara menghadapi cyberbullying. Baik sahabat-sahabat Zio, pada video ini sahabat dapat mengetahui dampak buruk dan negatif apa saja yang dialami oleh orang-orang yang mengalami dan orang-orang yang melakukan cyberbullying, serta mengetahui cara mengatasi dan menghentikan serta mencegah terjadinya perilaku cyberbullying. Semoga video dan pembahasan kali ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai cyberbullying. Jika ada pertanyaan atau request tema apa yang akan dibahas pada video berikutnya, silahkan sampaikan dan tuliskan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian video kali ini dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. God bless you.